Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Meneping rasa, meneping cipta, luhuring budi, kapuraning tentrem. Jumpa kembali dengan channel Kalamwadi. Semoga para pemirsa channel Kalamwadi yang berada di seluruh penjuru pulau di Nusantara dan di mancanegara selalu mendapatkan keselamatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah. Terima kasih pada pemirsa channel Kalamwadi yang sudah setia mengikuti konten-konten seni dan budaya Indonesia. Dalam jumpa kali ini, channel Kalamwadi akan membahas Katuranggan Jaran. Katuranggan Jaran itu ilmu untuk mempelajari tentang sifat karakter kuda. Jaran atau kuda ini bagian dari 5 pokok yang dimiliki sebagai pelengkap pria sejati suku Tanah Jawa. Saya sampaikan kembali ke 5 pokok yang menjadi syarat sebagai pria sejati suku Tanah Jawa. Pada zaman dahulu dianggap sebagai pria sejati apabila sudah memiliki turonggo, curigo, kulkilo, wismo, dan garwo. Untuk katuranggan wanita, katuranggan kucing, dan katuranggan hewan lainnya, serta tata ruang eksterior dan interior Bali Wismo akan saya paparkan di pertemuan yang akan datang. Pada zaman dahulu, keberadaan kuda atau yang dinamakan jaran itu sangat dibutuhkan sekali, yang peruntukannya sebagai alat transportasi. Dengan berkembangnya zaman, alat transportasi pada zaman yang serba modern ini digantikan oleh kuda besi atau sepeda motor, kereta, mobil, dan sebagainya. Kata jaran itu berasal dari kata ajaran yang artinya ulangan. Nama lain dari jaran atau dosonomo dari jaran diantaranya turonggo, kudo, haswo, kapal, dan wajik. Kudo dalam bahasa Indonesia dibaca kuda. Kuda termasuk hewan yang disakralkan oleh suku Tanah Jawa. Kuda itu memiliki kepandaian dan kawaskitan dan bisa mengerti keinginan yang memilikinya. Kuda bisa mengetahui setiap kejadian yang akan terjadi pada tuannya, entah kejadian yang akan mencelakakan ataupun kejadian yang akan membawa keberuntungan tuannya. Jadi kata ajar itu memiliki arti bahwa manusianya itu yang belajar memahami karakter dan sifat solah tingkah dari kuda atau jaran, yang artinya antara pemilik kuda dan kudanya itu saling memahami. Manusia itu bisa belajar ngolah rasa dari keberadaan katuranggan jaran itu, untuk bisa memahami dan mengerti setiap kuda yang menyampaikan berita yang akan disampaikan pada tuannya. Jadi manusianya itu harus tanggap ing sasmito dengan adanya solah bawaning turonggo. Yen wis jumbuh kambuh karo kang ditumpaki kalawan sing numpaki, jaran kuwi mau wis bisa nampa karepe kang nunggangi, sarana obahing tali, obahing sangga, wedi tawa ingsat-ingseting bokong kang nunggangi. Samono uga kang nunggangi ya kudu tanggap ing sasmita karo solah bawane kuda. Sebabe kabeh mau mawa karep kang wigati. Sasmita kang ana solah bawaning kuda ora kena disepelekake. Jadi sesungguhnya yang belajar itu bukan kuda, akan tetapi manusianya yang harus mengerti, harus tanggap terhadap apa yang dilakukan kuda. Jika yang memiliki kuda itu sudah bisa memahami betul karakter kudanya, kuda juga akan mengikuti keinginan pemiliknya lewat sesnamitan dari ciptaning panggrahita. Dengan adanya katuranggan jaran ini memberikan ajaran kepada manusia untuk bisa menyatukan keinginan rogo dan sukmo. Dalam ilmu katuranggan jaran ini manusia bisa belajar menyatukan diri dengan sukma. Dalam ilmu kebatinan, ilmu katuranggan jaran itu diartikan nindakake ajarane pangeran. Kata moncernya belajar manunggalake kawula kalawan gustine. Nama lain dari turonggo itu haswo, yang artinya tunggangan. Kata haswo itu sama dengan huswo yang artinya napas. Dengan adanya napas,
itu dalam bahasa Jawa bisa dikatakan tungganganing urip, tetalining urip utawa pratandaning urip. Amarga ambekan kuwi tandhaning urip. Sabab bisa ngrasakake mlebu metuning hawa utawa huswa. Sedikit saya sampaikan teknik dasar belajar mengetahui hidup yang sejati. Hal yang bisa dilakukan untuk bisa mengerti keinginan Gustine dan belajar memenuhi keinginan rogo itu dengan berlatih samadhi atau meditasi. Belajar ngolah rasa, nglandhepke pikir, nglandhepke ati, nglandhepke panggrahita. Patrap meditasi kuwi lungguh sila tumpang asta sedakep. Netra ngematke metu mlebuning huswa utawa hawa nganti bisa nglalekake kahanan ing njaban raga. Seperti orang tidur tetapi tetap sadar sambil menunggu wangsit kang sejati untuk mendapatkan jawaban segala keinginan yang akan diraih di hari-hari yang akan datang. Namun praktek meditasi atau samadhi itu tidak semudah yang diceritakan orang. Butuh konsentrasi, butuh waktu yang lama, karena dalam bermeditasi itu ada proses pembakaran karma buruk. Setelah karma buruk ini habis, baru bisa masuk ke dalam alam sonyoruri, yaitu alam yang nyata, yang namanya mendapatkan pencerahan dalam hidup. Untuk bisa melihat perkembangan dalam meditasi, itu bisa dilihat dari seberapa besar orang itu sudah tidak mengerjakan kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukan berulang-ulang, dan seberapa besar sudah bisa mengembangkan perilaku-perilaku yang bermanfaat untuk orang lain dan keluarga. Jadi yang bisa mengerti, yang bisa melihat ini sudah bersih, ini sudah bisa, itu ya diri sendiri. Pada intinya, meditasi itu bertujuan untuk mendapatkan kesadaran tinggi, untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, sehingga bisa mengetahui kebenaran yang sejati. Dari hasil samadhi, manusia akan memiliki perasaan yang peka terhadap suatu keadaan yang berada di sekelilingnya, dan akan terlahir jiwa welas asih yang tanpa batas. Ciri-ciri orang yang sudah ahli samadhi itu memiliki jiwa welas asih yang tinggi, peka terhadap penderitaan orang lain, dan hatinya terketuk, tergerak untuk membantunya. Selain itu juga memiliki pemikiran-pemikiran yang bijak dalam mengatasi segala masalah yang ada. Dasar dari kebenaran itu kasih sayang, pengabdian, dan kepedulian. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Hilang salah satu saja, sudah bukan kebenaran lagi. Yang akan terjadi nanti suatu pembenaran. Demikian pengetahuan yang pernah saya dengar dan saya ketahui. Tentang kebenarannya, para pemasalah yang bisa menilai. Apabila suka konten ini, berikan like dan subscribe, dan tekan tombol lonceng agar para pemirsa mendapatkan notifikasi konten terbaru dari channel Kalamwadi. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar setelah menonton video ini sampai selesai. Semoga para pemirsa selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah. Rahayu, rahayu, rahayu saking sagunging dumadi.